titik tolak di mana sih DKV. Nah, di Indonesia sendiri DKV itu disejajarkan dengan desain grafis ya, karena itu adalah dua istilah yang sangat sejajar dan sangat berpotensi itu bersatu untuk membentuk yang namanya standar nasional ya, SKKNI. Nah, di SKKNI ini setuju bahwasannya posisi pertama dalam seorang desainer grafis maupun desainer komunikasi visual itu ada pada attitude ya. Attitude itu perilaku desain ya. Jadi bukan berarti pada karyanya, bukan pada konsepnya, bukan dari apa itu namanya keren tidaknya karya, tapi berada pada attitude-nya. Attitude-nya itu adalah bagaimana seorang desainer itu merespon klien, bagaimana seorang desainer itu mampu menyampaikan dengan baik, bagaimana seorang desainer itu mampu berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik. Nah, itulah attitude ya, titik utama dalam pekerjaan desain grafis maupun desain komunikasi visual. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bukan skill? Kenapa kok bukan apa itu namanya hasil akhir atau produk yang dideliver? Nah, kembali ke kasus ketika saya kuliah mungkin ya. Saya kuliah itu 20 tahun yang lalu, sudah lama sekali ya. Saya merasakan asiknya kuliah S1 itu 20 tahun yang lalu. Nah, di 20 tahun yang lalu ada teman ya sekelas ya, banyak sekali teman yang karya-karyanya juga fenomenal ya. Terus kemudian Anda boleh browsing nanti ya nama-nama teman-teman saya, ya termasuk saya boleh di browsing. Ada bonda.com sekarang supervisor grafis Unity 3D di Inggris. Ada yang namanya Dwi Irawan, ya dia yang berkolaborasi dengan Isaning membuat video-video apa itu namanya 3 dimensionalnya. Terus kemudian masih ada yang duduk di pemerintahan, ada Dani Maru, ada yang duduk di Galnas, di Galeri Nasional, Bu Kiki, dia jadi supervisi atau supervisor di Galeri Nasional, dan beberapa lainnya. Nah, yang saya lihat dari sana, ada beberapa rekan yang dalam tanda kutip itu secara visual atau secara kapabilitas, itu jauh di bawah teman-teman yang lain ya. Jauh di bawah teman yang lain itu ya masih kalah lah ya. Kalau Anda kemarin lihat diskusi ketika SIF ya, yang menghadirkan Pixel ya, novel Varius, itu juga teman seangkatan, ilustrator buku internasional juga. Nah itu skillnya masih tinggi ya, termasuk yang tinggi. Ada teman yang skillnya rendah, tapi secara attitude dia bagus, cara mempresentasikan karya dia bagus, cara membawakan karyanya, mengungkapkan konsepnya itu bagus. Percaya atau tidak, orang yang seperti ini tuh malah mahal harganya, malah banyak dicari orang daripada yang karyanya bagus, tapi dia tidak memiliki attitude yang baik. Ada nggak di tempat saya dulu? Ada juga. Saya punya teman ya, namanya Mas Sandi Arianto, gambarnya itu Marvel banget, keren sekali gambarnya itu. Tapi sayangnya setiap kali dikasih project, deliveringnya mundur dari target ya, mundur dari waktu, mundur dari deadline. Akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan seperti apa yang seharusnya skill dia miliki. Kalau sekarang dia sudah memperbaiki itu, sekarang dia punya perusahaan visual merchandising dan proyeknya juga cukup besar. Tapi di waktu kuliah sampai lulus dia masih struggling dengan penyesuaian waktu. Nah, oleh karena itu di Rombel ini saya sangat salut sekali. Kemarin hampir semuanya tepat waktu, hanya satu saja yang meleset ya. Nah, satu yang meleset itu siapakah gerangan? Ya, hanya satu saja, yaitu Mbak Isra ya, Isra Yuwana Tiarta. Ya, hanya itu saja yang meleset. Sisanya semuanya on time semua. Ya mungkin Mbak Isra juga on time, hanya saja mungkin ada kesalahan sistem ketika mengupload dan sebagainya. Tapi sisanya saya apresiasi semuanya sangat on time. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Di tugas minggu lalu itu ada yang namanya desain kemasan pipih ya. Desain kemasan pipih ini artinya desainnya sebentar saya loading.
Sebentar, ini campur tugasnya ya. Oke, saya set dulu. Saya share screen. Nah, kita mulai dari Mbak Putri Febri ya. Harusnya dari A, tapi karena Mbak Putri Febri ini salah nulisnya DK501 bukan 507, jadi akhirnya ya Mbak Putri Febri lah yang muncul duluan ya. Baik, Mbak Putri Febri menampilkan sesuatu yaitu sabun pepaya, kemudian judulnya BDL, dan dia menggunakan ilustrasi sebagai kekuatan dari kemasan itu. Nah, secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup baik ya, ilustrasinya juga cukup punya apa itu namanya karakteristik khusus. Terus kemudian di bagian belakang juga sudah ada tata letak yang cukup baik. Ya, tidak ada permasalahan. Terus kemudian kalau kita lihat, oh nanti berarti ya, itu kesalahan namanya sebentar. Berarti saya harus membuka ini karena kesalahan nama ya. Berarti nanti dibahas lagi. Mbak Putri hanya satu yang salah namanya, yang sisanya bebas. Oke, berikutnya ada Mas Yusuf. Ya, Mas Yusuf juga melakukan kesalahan nama. Tapi benar ya Mas Yusuf ini 507 ya. Adakah Mas Yusuf Permadi? Oke ya. Mas Yusuf ya 507 nggak apa-apa, tapi itu tetap ke download karena kode DK-nya masih nyantol, jadi ya saya download. Terus kemudian yang menarik dari Mas Yusuf menampilkan yang namanya gaya flat ya. Nah, gaya flat design. Gaya flat ini populer ya, sampai sekarang masih boleh dibilang populer. Ada gerakan yang eksplosif di sana ya, ada gerakan karakter, skateboard, basket, anak muda banget lah istilahnya. Nah, namun demikian ada beberapa yang tips untuk Mas Yusuf ketika membuat flat design ya, terutama ketika membuat elemen lengkung curve ya. Jadi misalkan membuat curve-nya ini Mas Yusuf yang masih kurang bagus. Contoh ya, tangan ini membuat ini efek lengkungannya susunya ini ya. Ini kan ada kurang terkontrol ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat lengkung yang baik, contohnya yang di sini, ya, yang di sebelah sini, itu pastikan bezier-nya itu melengkungnya bagus, Mas. Coba Anda lihat ini ya, struktur tangannya ini kan bagus nih melengkungnya. Meskipun dia menyudut sebenarnya, tapi Anda kasih efek lengkung, dan efek lengkung itu bezier-nya bagus. Sementara ketika di sini, nah ini kekacauannya ada di sini. Nah ini seandainya Anda gunakan bezier yang bagus, contoh kenapa kok nggak bagus itu contohnya kayak gini, kadang ada sudut, kadang tidak stabil, terus kemudian kadang menyudut lagi. Nah ini yang harus dilatih. Arahnya sudah benar, membuat flat dan sebagainya. Tinggal latihan memperkuat gaya flat Anda itu. Kemudian di sini shift area, cutting, dan bleed itu sudah tidak ada permasalahan. Nah, ketika diwujudkan, itu nanti diwujudkan ada di file berikutnya ya. Nanti kita bahas lagi. Kita lanjutkan yang ada lagi. Berikutnya dari Mas Adham. Belum ada gambarnya, dua tadi belum ada gambarnya. Nanti ya sabar. Berikutnya ada Mas Adham dengan apa itu namanya hits. Nah, kalau saya melihat hits ini padat ya. Padat banget itu artinya Anda berusaha untuk menampilkan begitu banyak elemen. Coba Anda lihat halaman belakangnya ini. Ini kayak skripsi nih. Tebel banget. Wah, banyak banget isinya. Nah, Anda bisa menyiapkan sedikit memotong ininya ya, memotong sedikit informasinya, terus Anda bisa menambahkan hal yang lain. Jadi kalau pertolongan pertama bila terjadi keracunan dan sebagainya itu mungkin Anda bisa di sini lihat lebih lanjut keterangan-keterangan lain pada halaman ini. Kalau ini kan ada pertolongan pertama keracunan, petunjuk keamanan, mencegah demam berdarah, cara pakai banyak banget. Nah, mungkin bisa disingkat. Terus kemudian untuk nyamuk, sebenarnya di sini sudah ada beberapa variasi bentuk nyamuk, sudah cukup baik gitu ya. Nah, namun warnanya, kalau ini itu yang jadi permasalahan adalah posisi warnanya ya. Contoh, yang di sini obat nyamuk yang biasanya spiral tapi ini spiralnya kotak, ini Anda kasih glow kuning, padahal dia berada di warna ungu ya. Magenta sama kuning itu warnanya kedekatannya tinggi. Hurufnya over efek ya. Ada kuning, di drop shadow hitam, di drop shadow lagi warna
cerah, sehingga dia itu terlalu banyak efeknya. Dan ketika Anda menggunakan terlalu banyak efek, maka malah tenggelam gitu ya, malah tenggelam jadinya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Secara bentukan kemasan strukturnya cukup baik gitu ya. Nah, Anda juga harus memperhatikan. Coba Anda perhatikan punya Anda ini. Balik lagi ya ke depan. Di sini ada nggak isinya gitu ya? Ada berapa biji atau berapa sheet? Ini kan ada tulisan nih 10 ya. Anda perhatikan di sini. Ada 10 sheet. Nah, sementara satu sheet itu tipis banget. Nah, satu sheetnya tipis banget, setipis ini. Maka kalau itu diisi 10 ketebalannya, Anda hitung dulu apakah benar setebal ini atau mungkin lebih tipis dari ini. Kalau prediksi saya lebih tipis ya. Nah, ini yang harus diriset ya. Apakah lebih tipis, apakah lebih besar. Jadi ketika dimasukkan ke dalam kardusnya itu, 10 itu masih sisa ruang banyak. Kalau masih sisa ruang banyak, lebih baik diperkecil. Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih baik ya. Nah, sisanya warna-warni itu, nah coba lihat ya, ini jadi nggak kelihatan tuh si efeknya, karena ada efek titik-titik, kemudian masih di glow lagi, di glow-nya di dalam lingkaran, lingkarannya berlapis-lapis, nah akhirnya sulit sekali untuk membentuk yang namanya fokus. Itu komentar Mas Adam. Oke, makasih Pak. Ya, berikutnya ada Cokopi, ya Cokopi dari Mas Adib, ya sudah ada coklat di sana. Terus kemudian ada Cokopi yang digigit, kemudian ditata, difoto sendiri, cepret, ditata seperti ini. Anda bisa melakukan leveling Mas Adib di sini, biar warnanya menjadi lebih glossy ya. Jadi ada yang namanya food fotografi itu fotonya direkayasa ya. Tidak ada yang namanya food fotografi, makanan asli kemudian difoto cepret, terus kemudian dibiarkan begitu saja, kemudian dijadikan produk final, itu jarang sekali terjadi. Tapi yang banyak adalah foto itu di touch up sedemikian rupa. Baik itu melalui kondisi langsung, dicat, dikasih minyak, kemudian dikuas dengan cat atau dengan minyak atau dengan oli dan sebagainya untuk menghasilkan glossy, atau dilem dan seterusnya, atau yang lain adalah dengan menggunakan manipulasi grafis, menggunakan Photoshop misalkan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Tapi saya apresiasi ketika Anda menampilkan gambar sendiri seperti ini, kelengkapan apa itu namanya, kelengkapan kemasan juga sudah cukup baik. Kemudian ketika dieksekusi di sana ada cutting area, shift area, bleed juga tidak ada permasalahan, dan ketika dieksekusi hasil fotonya, kemudian hasil kemasannya juga relatif bagus ya, struktur konstruksinya. Terus kemudian ini juga Anda perhatikan strukturnya cukup bagus, cukup kokoh, presisi. Dan presentasi fotografinya pun meskipun ini sederhana juga fungsional ya. Jadi ketika fungsional oke. Tidak ada permasalahan dari sini. Kalau saran pengen lebih keren lagi, foto apa itu namanya, foto Cokopainya diedit sedikit. Kemudian Anda bisa cari foto coklat gitu ya. Foto coklat sebagai foto pendamping. Waduh, nggak nemu coklat, kali ini boleh googling. Kalau hanya foto-foto pendamping Anda boleh googling ya. Tapi kalau foto utama, aktor utamanya sebisa mungkin diusahakan sendiri. Nah, ditaruh di situ. Nah, karena itu ada marshmallow, mungkin Anda taruh marshmallow-nya gitu ya, di bagian bawahnya ada marshmallow-nya dan seterusnya. Maka hasilnya pasti akan menjadi lebih menarik. Ada nanti contohnya ya, yang fotografinya cakep banget. Berikutnya ada Mas Afrizal, ya dengan Dairy Milk Cadbury. Ya, di situ ada vektor flat-nya juga, yang kualitasnya juga sangat baik, cukup berkelas dan cukup bergaya dan memiliki style sendiri. Anda perhatikan asapnya pun juga dibuat dengan flat. Bagaimana ekspresi dari dua karakter ini juga sangat baik gitu ya. Kemudian ada Dairy Milk, ungkapan hati, pemilihan teks ungkapan hati, how far will you go for love, itu juga sangat baik. Kemudian di situ ada Cadbury-nya, dikasih informasi gizi, kemudian dikasih gaya-gaya ke kanan, ke kiri, lengkung-lengkung seperti ini, sangat mendukung apa itu namanya, layoutnya. Peletakan unsur love yang ada di kanan kiri seperti ini juga sangat baik. Kemudian ketika di eksekusi final, nah hasilnya seperti ini. Presentasinya juga cantik sekali ya. Anda perhatikan di situ kontras yang baik, struktur kemasan yang sangat baik. Anda perhatikan tajam, kuat, halus,
dengan ilustrasi yang sangat menonjol ya, karena warna background-nya itu gelap dengan flat yang relatif terang. Ini sangat bagus juga dari Mas Afrizal ya, kualitasnya sangat baik, ditingkatkan terus. Terima kasih, Pak. Berikutnya ada Mas Ahmad Nur Faik dengan style dibelah. Nah, ini style yang paling enak untuk digarap. Terus kemudian di sana ada apa itu namanya, olah bitmap ya yang cukup bagus juga. Ini sebentar, muter saya salah sebentar. Nah, seperti ini. Di mana di situ ada wafer coklat, ada ilustrasi, manipulasi grafis di sana, ada outline coklat, pembagian 2 warna, semua elemen lengkap, ya ada halal di situ. Terus kemudian ketika dieksekusi melalui technical aspect, shape area, cutting area, bleed tidak ada permasalahan, sudah betul semua. Dan ketika dieksekusi dalam bentuk final, ini juga bagus ya hasilnya. Anda perhatikan struktur yang kuat, tajam, kokoh, rapi, kemudian difoto dengan presentasi yang juga baik. Nah, saran saya Mas Ahmad Taufik, jarak antar spasi antar elemen ini disamakan saja. Jadi ini digeser ke sini, seret sedikit supaya jaraknya sama dengan ini. Itu nanti akan menghasilkan kesatuan yang lebih baik. Kalau seperti ini dia seolah-olah ini teralienasi ya. Teralienasi itu misah jauh. Kalau ingin kesatuannya bagus, yang sebelah kiri kanan bawah ini digeser sedikit, jaraknya sama dengan jarak atas bawah ini. Itu pasti akan menjadi lebih kesatuannya lebih dapat. Ya. Tapi secara keseluruhan ini juga progres yang sangat bagus, struktur kemasan yang sangat bagus. Lanjut ke Mbak Alfiah. Ya, Mbak Alfiah menggunakan ilustrasi. Ilustrasinya juga punya khas gitu ya, punya kekhasan sendiri. Kemudian ada gambar berlapis di sana ya, ada gambar seperti langit senja. Nah, ini nanti jadi pertanyaan ini, apakah langit senja ini ketika dicetak masih bisa tampak atau hilang? Karena apa? Terlalu dekat nih, warna pink dengan warna pink yang lebih tua, dengan warna yang lebih tua lagi, dengan warna orange, dengan orange yang lebih tua, itu nanti jaraknya terlalu dekat. Nah, pertanyaannya apakah kedekatan ini akan ketika dicetak akan hilang atau tetap? Kalau tetap berarti keren, kalau hilang berarti jadi bahan evaluasi. Ya, tata letak tulisan, huruf dan sebagainya sudah sangat baik. Terus kemudian ilustrasinya juga sangat bagus. Kita coba lihat ketika dieksekusi final. Nah, coba lihat ya, Mbak siapa ini namanya Mbak Alfiah ya. Nah, hilang ya, nggak setajam yang Anda harapkan ya. Awan-awannya juga tidak tajam keluarnya. Terus kemudian karena ini Anda kemasan UHT, Anda menekuknya juga tidak memprediksi nih. Coba lihat nih. Nah, di sini nih. Tidak diprediksi kalau dia ternyata menutup teks yang ada di sini. Wah, sayangnya di situ. Harusnya ketika ditutup di sini warnanya tetap warna pink. Loh, bagaimana caranya? Ya elemen-elemen ini diminimalisir detailnya, bisa dibuat warna flat di sini, terus kemudian warna tutupnya ini dibuat warna merah juga, dan jangan sampai menutupi. Nah, ini kan menutupi. Ada elemen teks yang ketutupan. Nah, ini yang jadi pembelajaran. Wah, ternyata nyetaknya gitu. Berarti salah nih desain saya. Coba lihat nih. Ada Mbak Alfia? Iya, Pak. Hadir. Ya, ini kan kacau nih tekuannya. Dan terus dicek juga, bener nggak tekuannya itu ke atas? Atau jangan-jangan sebenarnya tekuannya ke bawah ya? Nah, ini nanti Anda cek juga ya. Ini kalau ditekuk ke bawah kan juga bagus. Ini berarti ditekuk ke sana, ditekuk ke apa itu namanya ke atas ya. Nanti dicek sedemikian rupa supaya hasilnya itu tidak menutupi. Nah, ini kan menutupi objek yang lain ya. Padahal ditekuk ke bawah itu bisa. Seperti itu Mbak Alfiah ya. Baik, Pak. Ya. Sebenarnya desainnya bagus loh, sebenarnya ya. Tapi finalisasinya saja yang apa itu namanya meleset ya, tidak sesuai prediksi. Oke, berikutnya ada Mas Alif Arslan ya, dengan kucing dengan warna bright antara biru dan kuning. Biru dan kuning itu warna yang berseberangan ya, komplementer langsung.
Ya, komplementer langsung itu berarti yang berseberangan secara langsung, biru sama kuning berseberangan langsung, orange sama ungu berseberangan langsung, merah sama hijau berseberangan langsung. Nanti Anda bisa lihat di lingkaran warna ketika pelajaran nirwana itu ya. Nah, ada efeknya, ada kontrasnya sangat tajam. Makanya biasanya itu menggunakan warna komplementer yang digeser sedikit ya. Nah, nanti kita coba lihat hasil akhirnya. Nah, ketika dilihat hasil akhirnya, ketika dicetak sebenarnya tidak ada masalah ya, hasilnya cukup bagus. Meskipun ketika di digital kontrasnya kadang-kadang menyakiti mata. Karena apa? Ini yang disebut sebagai radiasi dalam layar ya. Radiasi layar itu beda dengan radiasi cetak ya. Jadi ketika cetak itu nggak punya radiasi, cetak itu hanya merefleksikan cahaya. Tapi kalau radiasi layar itu memancarkan cahaya. Jadi ini yang harus dibedakan dan desainer harus tahu nih ya. Bersyukur Mas Alif ini memberikan studi kasus antara radiasi layar dengan reflektif dari kemasan. Nah, di radiasi layar kita bisa melihat komposisi ini sangat sulit untuk dibaca ya. Mata kita jadi kontras banget. Ke mata juga nggak enak dilihat. Tapi ketika dicetak, oh ternyata tidak ada masalah. Ternyata justru menghasilkan kontras yang baik. Kuningnya ternyata turun. Nggak kuning cerah bright, tapi kuningnya menjadi kuning yang agak ketuaan. Nah, ini jadi kelihatannya jadi bagus nih. Strukturnya juga bagus. Terus kemudian kontras-kontrasnya dibaca jadi enak. Nah, ini juga harus dipelajari oleh desainer ya. Cara belajarnya adalah menggunakan trial and error. Oh, menggunakan seperti ini ternyata warnanya turun, jelek. Menggunakan seperti ini ternyata warnanya muncul. Nah, terlepas dari itu desainnya rombel sebelah ada yang buat whiskas. Cantik sekali ya, cakep sekali. Nanti saya tunjukkan rombel sebelah yang whiskas karena terkait dengan makanan kucing. Kucingnya digambar jadi ilustrasi yang baik, gitu ya, digambar dengan ilustrasi digital dan hasilnya cakep sekali. Tapi ini juga bagus ya, ini sudah punyanya Mas Alif ini juga dalam kondisi bagus, struktur-strukturnya juga benar. Berikutnya ada punyanya Mas Arzul dengan Hailutin. Wah, ada Hailutin 2 nih, diadu nanti Hailutinnya siapa yang menang ya. Jadi kalau ada 2 tugas yang sama itu salah satu mesti jadi kalah atau menang ya. Kita lihat dulu kualitasnya Mas Arzul seperti biasa dengan ilustrasinya sebagai kekuatan membuat tampilan visual yang sangat baik sekali. Anda perhatikan itu ya, bagaimana dia itu surfing atau berseluncur di atas pisang. Kemudian di bagian kiri itu terdapat beberapa aktivitas anak muda dengan komposisi yang sangat baik gitu ya. Ya sangat bagus lah ya, secara visual sudah sangat baik sekali, memiliki gaya, memiliki komposisi warna yang bagus, kemudian memiliki struktur anatomi yang baik di ilustrasinya. Tapi ada yang menarik di tugas ini dibandingkan tugas-tugas sebelumnya dari Mas Arzul ya. Mas Arzul biasanya hanya mengekspos kekuatan ilustrasinya saja. Biasanya Mas Arzul selalu mengekspos kekuatan ilustrasinya saja. Tapi dalam kesempatan kali ini ilustrasinya dipadukan dengan bitmap ya, dengan splash ini di tugas sebelumnya belum ada nih. Ya ini kan ada splash air gitu ya. Jadi kemudian ada padu padan seperti cahaya bersinar di belakangnya. Nah meskipun kelihatan kelemahannya Mas Arzul ketika mengelola bitmap ya. Kalau kita zoom belum bersih nih, seleksinya nih. Ini seleksi cupu ini ini kalau di kelas saya di seleksi cupu ya namanya, ya noob banget nih seleksi kayak gini. Ini pen tool aja sudah beres nih. Ini pakainya Magic Wand ya. Belum lagi ini terpotong gitu ya, ini terpotong. Nah, ini kelihatan noobnya. Tapi terlepas dari itu ada keberanian untuk lari dari zona nyaman. Itu yang harus diapresiasi ya. Jadi teman-teman itu jangan pernah sesekali yang namanya sudah puas dengan karya Anda, terus Anda nggak mengeksplorasi karya. Salah itu. Tapi kalau Anda sudah keren di satu sisi, eksplorasilah yang lain. Itulah alasannya sebenarnya kalau Anda sadari, saya selalu meminta Anda untuk mencari template ya, untuk belajar. Nah dari template itu Anda latihan terus, Anda terus nanti nggak puas, mengeksplorasi template lain, mengeksplorasi lain, sampai suatu ketika Anda pintar memadupadankan gaya, dan pada titik tertentu Anda menemukan gaya Anda sendiri. Itu sebenarnya maksudnya seperti itu. Kita perhatikan komposisi semuanya sudah sangat baik ya, sangat kuat.
di komposisi maupun di ilustrasi, terlepas dari seleksi pisangnya yang harus sama airnya yang harus diperbaiki ya. Hindari Magic Wand. Magic Wand itu penyakitnya Photoshop ya. Makanya akhirnya Photoshop itu membuat selection lain ya, seperti Smart Selection, kemudian ada Object Selection, ada banyak sekali seleksi-seleksi. Padahal seleksi itu cukup pakai pen tool sama Max Selection aja sama channel itu sudah lebih dari cukup. Nah, ketika dieksekusi ke fisik, ke cetak, itu juga hasilnya cukup baik ya. Nah, mungkin ada penurunan warna ini kalau disadari sama Mas Arzul ya. Ini warnanya bisa Anda kontraskan lagi supaya ketika dicetak nanti warnanya nggak turun. Ini ada terjadi penurunan warnanya. Oh iya, Pak. Ya. Jadi ada penurunan warna, ini bisa Anda level lagi di itunya. Warnanya dinaikkan, kontrasnya ditajamkan sehingga ketika dicetak itu tidak turun warnanya. Makanya ini latihan. Sebenarnya kenapa sih kok harus dicetak? Supaya latihan warnanya itu kira-kira settingan warnanya yang cocok itu mana toh gitu. Nanti Anda pasti akan menemukan. Tapi secara keseluruhan ya seperti biasa bagus banget. Ya, terima kasih Pak. Oke, berikutnya ada Mas Bagus dengan KitKat rasa Jepang ya. Oke. Ya, ini dari sisi komposisi Anda perhatikan elemen Jepangnya ini sudah dapat banget ya. Ditambah dengan elemen sisi ikannya Jepang ini. Ini khas Jepang nih. Kalau Anda belajar ornamen internasional, ini ornamen seperti ini miliknya Jepang. Kalau ornamen Indonesia, ornamen Nusantara banyak banget tuh ya ornamennya. Tapi Jepang ornamennya hanya beberapa saja, salah satunya ini. Secara tata letak, ya sudah standar ya, mau bagaimana lagi, ini bagus, sudah bagus. Cara menghandle gradasinya pun juga sudah profesional ya. Jadi membuat gradasi, kalau yang di sini pakai radial, yang di sini pakai linear, itu sudah paham sekali yang namanya gradasi. Kemudian bleednya dikasih warna merah. Nah ini saya nggak tahu kenapa bleednya semuanya ditembak warna merah. Merah marun ini ya. Kalau Anda perhatikan ini bleednya kan warnanya merah marun semua. Ya apakah salah? Nggak ada salahnya gitu ya. Nah ketika dieksekusi hasilnya seperti ini. Tekuannya sangat bagus. Warnanya juga ternyata tidak tenggelam ya. Warnanya tetap kontras. Hijau dan merah itu komplementer langsung. Jadi dia tajam banget kontrasnya. Tampilan depannya juga sangat bagus, belakangnya sangat bagus, gradasinya pun masih terasa. Dan perhatikan di belakang ini masih kelihatan kalau ada gradasi. Nah, ini juga sangat bagus. Nah, rombel ini persaingannya ketat sekali ya. Berikutnya ada Mas Baruna dengan Milo. Nah, ada ilustrasi di sana juga sama, ilustrasi orang yang kokoh gitu ya. Ada yang menarik di sini, ada meletakkan elemen kuning di sini, kemudian ditambah apa itu namanya warna merah, lebih ekonomis sebagai titik kekuatan dari kemasan ini. Sayangnya yang di sebelah panel sebelah kiri, left panelnya, Anda tidak memberikan apa-apa. Padahal ini masih ada space. Mungkin Anda bisa tambahkan apa itu namanya slogan gitu ya, membuat tubuhmu menjadi sekuat macan. Itu kalau slogannya Mil kuat ya. Nah, Anda bisa mencari slogan-slogan lain. Tata letak cukup baik dan ketika dieksekusi hindari objek Anda hijau, background Anda hijau, hindari itu. Karena kalau objek Anda hijau, background Anda hijau, tenggelam aktornya. Jadi ketika objek Anda hijau, Anda tetap boleh hijau tapi hijaunya turunkan dulu saturasinya. Karena nanti jadi warnanya jadi kurang ya. Nah, coba perhatikan Mas Baruna ya. Kenapa kok Anda ketika memotret yang belakang, kenapa kok Anda nggak memotret yang warna hijau, yang kosongan? Kenapa kok Anda memilih yang warna kuning? Ada Mas Baruna? Ada Pak. Ya, kenapa kok Anda yang sebelah kanan sendiri? Kenapa Anda milih memotret sisi itu? Kenapa Biar nggak rame, sisi? Pak. Kenapa? Biar rame. Iya, karena ada sesuatu di sana, ada warna kuning di sana. Padahal itu sudah diwakili loh di sini. Sebenarnya kalau Anda punya elemen desain di sebelah panel sebelah kiri ya, left panel, itu kemungkinan besar akan menjadi lebih baik. Tapi keputusan Anda untuk memberi lebih ekonomis ini juga keputusan yang baik ya, keputusan yang berani. Oke, ini juga dalam kondisi bagus.
Berikutnya ada bintang, ya. Dengan daily milk, ini sepertinya beberapa waktu yang lalu itu juga ada tugas yang mirip seperti ini ya. Entah di rombel ini atau di rombel sebelah, sama-sama menggunakan daily milk, kalau tidak salah, bukan daily milk ya waktu itu ya. Kalau nggak salah Sojoy, sama ya Sojoy punyanya Mas Joshua. Kalau di rombel sebelah itu ada dairy milk juga kalau nggak salah. Sebentar, saya carikan. Nanti ada yang sama apa enggak. Oh, tidak ada. Kalau di rombel sebelah itu pakainya bukan dairy milk, tapi dia pakainya makaroni. Tapi dengan format warna-warna yang identik gitu ya. Apakah salah? Tidak salah. Coba Anda perhatikan struktur dari punyanya Mas Bintang. Ada apa itu namanya, tekstur coklat susu dan sana, dan ada durian. Wah, sesuatu yang unik coklat durian nih. Terus kemudian ada sesuatu yang kayak blast ya dalam komik ya, balon blast, tapi bentuknya adalah, strukturnya sebenarnya dia adalah durian. Nah, di situ ada durian delight, keluar cairan durian. Ini ide yang sangat menarik. Ketika dieksekusi ya tampilannya sangat bagus ya, backgroundnya, pengambilan backgroundnya, terus kemudian pengambilan sudut pandang juga cukup baik. Ada banyak sebenarnya foto yang dikirim, tapi saya download 2 saja ya, karena harusnya disatukan jadi satu biar mudah untuk dilihat. Lanjut ke Mbak Dea. Ya, Mbak Dea super colorful dengan Pocky. Anda perhatikan, wah, warna di mana-mana dengan glossy monster. Monsternya ada beberapa lucu, glossy. Kalau saya menyayangkan kontrasnya saja kurang. Ya. Meskipun ketika dicetak masih kelihatan ya, tapi kontrasnya kurang. Kalau saya menilainya kontrasnya kurang. Kenapa? Karena Anda kalau lebih kontras, karya ini pasti akan menjadi lebih keren. Monster-monsternya menjadi lebih menonjol. Jadi warnanya tidak dull ya, tidak datar atau tidak blended. Nah, Anda akan menjadi lebih bagus Mbak Dea kalau dikontraskan. Baik, Pak. Terima kasih. Berikutnya ada Mbak Diayu. Wah, Mbak Diayu menggunakan soto ayam Indofood, terus kemudian 100% authentic Indonesian. Anda perhatikan ilustrasinya, ya, menggunakan vektor, warna-warni, terus kemudian ada pohon hayat ya, gunungan. Nah, yang belum dilihat di sini ornamen Nusantaranya belum dilihat nih. Ini kalau ada ornamen Nusantara di sini pasti bagus nih. Ketika dieksekusi, nah coba lihat ketika dieksekusi Mbak Diayu ya, strukturnya bagus, ininya bagus, tapi kelihatannya kayaknya ada yang kurang di sini ya. Mungkin Anda bisa tambahi elemen-elemen Nusantara. Coba lihat, soto ini adalah kekayaan hampir di setiap kota di Indonesia, hampir di setiap kota. Anda mulai dari soto Semarangan, soto Cirebon, soto Malang, soto Lamongan, soto apapun punya soto Betawi. Nah, kalau misalkan itu Anda tangkap, kemudian Anda ornamen-ornamen Nusantaranya itu Anda terapkan di sini, hasilnya pasti lebih kuat. Jadi di belakang gunungan ya, yang warna coklat, ini kan asapnya coklat ya, backgroundnya coklat. Nah, supaya asap ini tetap dominan munculnya, maka di sini Anda bisa menambahkan misalkan ya, Megamendungnya Cirebon, misalkan. Atau misalkan Anda menambahkan kawungnya Jawa Tengah. Atau mungkin Anda menambahkan ornamen-ornamen geometris dari wilayah Sumatera. Atau Anda bisa elemen tribal geometrisnya Papua dan Kalimantan. Atau Anda bisa menambahkan efek-efek ornamen dari Bali dan seterusnya, itu banyak sekali itu. Dan kalau ini karena Anda menggunakan pohon hayatnya Jawa, ini kan ada wayangan Jawa ya, Anda mungkin bisa menggunakan elemen-elemen dari floral, motif dari Jawa. Jawa itu kan punya motif floral ya. Kalau Anda takut menggunakan motif spesifik, misalkan Anda menggunakan parang atau menggunakan kawung, takut kalau itu hanya mewakili satu daerah saja, maka Anda bisa menggunakan efek floral. Floral ini yang efek tanaman sulur gitu ya, itu hampir di semua, baik di pesisir maupun di bagian keraton elit bawah ya, tengah, atau pesisir utara, itu semuanya menggunakan efek floral. Nah, yang seperti itu dimanfaatkan ya, hasilnya pasti akan menjadi lebih legit.
Kemudian untuk ilustrasi, sebenarnya tangannya ini menarik, Anda punya style ala-ala wayang dan sebagainya ya. Tinggal struktur garis atau perbedaan warna atau mungkin outline dan sebagainya untuk memperkuat apa itu namanya anatominya. Plus tulisan soto ayamnya ya, soto ayamnya ini tulisannya sayang banget nih. Soto ayam kan Anda bisa memilih huruf yang kejawa-jawaan gitu ya, yang ada nuansa Indonesianya. Itu pasti akan menjadi lebih keren. Lanjut. Ada Mas Dimas menggunakan efek seperti ini ya, psikodelik. Nah, psikodeliknya ketika diaplikasikan ke kemasan ternyata cakep juga ya. Eksplorasi yang menarik dari apa itu namanya Mas Dimas. Ada mini Rabi Collection, kemudian struktur kemasannya juga kokoh baik. Saya mungkin mengkritisi barcode karena barcode ketika di-ping seperti itu detektornya akan susah mendeteksinya. Detektor barcode itu menggunakan hitam putih ya. Kalau itu seperti ini kemungkinan besar susah. Oke, ini juga sangat menarik Anda perhatikan strukturnya. Magnum ini sangat bagus. Berikutnya ada Mas Dimas satunya menggunakan Garuda Okorn rasa sea salt ya. Kemudian ada yang di sini tulisin Neto ya, Neto 20 gram. Nah, gambar Garudanya juga cukup bagus, sudah diusahakan gitu ya, seperti ini Garudanya. Terus kemudian ada jagung, lahar jagung di bawahnya, kemudian dia juga beberapa line art di sana. Di belakang ini juga ada line art. Ketika dieksekusi dalam bentuk visual, dalam bentuk fisik, strukturnya juga sangat baik. Anda perhatikan struktur kemasannya itu cukup bagus, tegas, tajam. Tornado edition-nya juga, ini kan ada Tornado edition ya, ini juga terwakili dengan adanya jagung yang terpelintir-pelintir di sini. Nah, semuanya sudah bagus. Lebih lanjut, di situ ada Mbak Elisa dengan Miranda. Wah, banyak ini ya, banyak banget nih tulisannya. Nah, ini Anda bisa dalam tanda kutip itu mereduksi informasi kalau terlalu banyak. Biasanya informasi itu akan diletakkan di dalam atau di website, atau mungkin hanya ditahan sedikit. Contoh ya, kebanyakan informasi itu ya. Di teks ini, saking banyaknya informasi, maka Anda harus terpaksa merapatkan leading. Leading itu jarak antar baseline. Ya, ini ya jarak antar baseline huruf P sama huruf M, ini jaraknya sangat mepet sekali. Bahkan ketika huruf P, descendernya P turun ke bawah, ketemu dengan ascendernya huruf lainnya, ini contohnya ini ya, huruf G ketemu dengan T, ini sampai hampir nempel. Yang ini sudah hampir nempel nih, G sama M nih. Padahal M itu bukan nggak punya ascender ya, tapi dia hampir nempel ke descendernya huruf Y. Karena apa? Jaraknya terlalu sempit. Nah, ketika jarak atas dan bawah atau leadingnya terlalu sempit, dibacanya jadi semakin susah. Dan ketika dibaca semakin susah, maka nggak dapat apa itu namanya, nggak dapat fungsionalnya ya, malah terkesan padat banget. Nah, ini jaraknya agak direnggangkan sedikit. Kalaupun, waduh, kalau direnggangkan itu nggak cukup Pak, diubah posisinya. Coba Anda perhatikan strukturnya ya. Anda bisa membuat menjadi lebih ringkas, misalkan di situ ada cara penggunaan, terus kemudian peringatan ini dimasukkan ke dalam bukunya, di dalam operasionalnya, kertas tambahan. Biasanya kalau hair color ya, yang ukurannya besar, itu ada precaution-nya itu ada di dalam kemasannya. Ya nggak salah sih sebenarnya. Hanya saja kalau terlalu banyak info, kadang-kadang akan sulit untuk di-handle. Berikutnya ada elemen sudut ini. Nah, ini dihindari ya, elemen sudut ini. Anda bayangkan, coba lihat. Seluruhnya Anda menggunakan elemen lembut dan lengkung. Tiba-tiba di pojok sini ada elemen sudut. Nah, ini menghancurkan segalanya ini. Harusnya Anda tetap menggunakan elemen lengkung putih itu ya. Digunakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan hasil akhirnya.
Nah, ini hasil akhirnya ternyata jadi dark, gradasinya tadi ya, menjadi lebih gelap. Tapi dari gelap itu malah muncul kontras tulisan Mirandanya. Nah, ini yang nggak enak kan di sini. Depannya sudah enak, yang nggak enak di sini. Wah, ini kayak Anda membeli skripsi ya, skripsi dalam kemasan nih. Banyak tulisannya, dihindari ya. Berikutnya ada Mbak Makasih, Fatia. Pak. Ya, sebenarnya udah bagus Mbak, ilustrasinya bagus. Berikutnya ada Mbak Fatia dengan kesegaran lemon tea ya, dengan gaya flat, ornamentalis. Ini kan lagi tren banget ya beberapa bulan yang lalu ya, banyak sekali desain-desain yang seperti ini. Vintage, flat, terus kemudian colorful. Ya, perpaduan antara itu. Ya, terlihat juga menarik juga, bagus. Terus kemudian ketika dijalankan juga hasilnya tinggal di level ya ketika menyajikan biar menjadi lebih bagus lagi. Struktur kemasannya juga oke, sudah bagus. Tapi ya itu tadi ya, mahasiswa itu kalau mau menyeleksi itu jeleknya kayak gini nih. Kalau menggunakan Magic Wand itu ya, menggerigi kayak gini. Kan sayang tuh. Nah, ini kan lubang-lubang kayak gini nih, coba perhatikan. Seret, ini lubang di sini ya. Padahal Anda bisa memperbaikinya dengan seleksi yang lebih baik. Oke, tapi secara keseluruhan Anda punya gaya di sini. Nah, Anda nanti eksplorasi dengan gaya lain ya. Jangan sampai tugas berikutnya Anda gayanya gini lagi. Nanti Anda jadi apa itu namanya? Monoton karyanya. Jangan sampai itu terjadi ya. Eksplorasi yang lebih banyak. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Mbak Isra. Oke. Ini juga sama, atas bawah ya, pembagian 2 warna. Pola bitmap-nya cukup baik. Astornya, Astor bukan Astor ini, ternyata Ricoh. Pembagian 2 warna, gelap terang, terus kemudian didukung dengan teks yang baik, tata letak yang baik. Jadi apa itu namanya, ketika Anda membuat sebuah desain itu Anda bebas berkreasi ya. Bebas berkreasi itu artinya ya Anda bisa mencoba berbagai macam gaya, mencoba berbagai macam cara supaya Anda itu bisa menemukan sesuatu yang baru. Mbak Isra kalau tidak salah minggu lalu itu menampilkan Pepsodent hitam ya, Pepsodent areng kalau nggak salah, yang full hitam semua. Nah sekarang berubah, ada perubahan, berarti ada beda lagi ya, ada perbedaan-perbedaan dan sifatnya improvement. Kemudian ketika dipresentasikan, nah, ini strukturnya juga sebenarnya sudah kokoh, ada melengkung sedikit. Ya, terus kemudian ini juga ada beberapa yang kurang tajam, tapi sudah dalam tataran baik ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada sesuatu yang unik, perpaduan antara bitmap dan apa itu namanya, foto bitmap dan painting ya, digital painting, yaitu ada Coklatos Mamma Mia ya. Coklatos dengan ilustrasi yang sangat menawan didukung dengan ini ya, struktur kemasan yang cukup baik. Kemudian ada penggunaan gerigi di sini, yang lain menggunakan tadi Mbak Isra menggunakan efek lelehan, apa itu namanya, lelehannya coklat. Kemarin di rombel sebelah ada yang menggunakan sobekan kertas gitu ya, jadi bekasnya kayak sobekan kertas. Yang ini menggunakan gerigi. Nah, semuanya bagus. Terus kemudian bagaimana cara menata letak juga sangat profesional ya, seperti biasa. Dan ketika dieksekusi dalam format cetak, display karyanya legit banget ya. Nah ini salah satu yang terbaik dalam memotretnya ya, dalam memberikan presentasi produk ya. Jadi ketika mempresentasikan produk tidak asal, tapi di situ ditambahkan aspek-aspek penunjang. Aktornya tetap, aktornya adalah si apa itu namanya, kemasan itu sendiri dari berbagai sudut pandang. Tapi ditambah pemanis di sana, ada astornya, ada coklatnya, ditambahi mint untuk mengimbangi warna coklat, ditambah hijau sedikit. Hasilnya cakep sekali gitu ya, bagus banget. Ya, lanjut. Berikutnya ada Mas Nailul dengan apa itu namanya,
Pejoy. Ya, Anda perhatikan ini juga sangat menarik ilustrasinya. Terus kemudian di sana juga ada padu padan dengan olah bitmap. Ini juga sama, renyah di luar, lembut di dalam. Ini dengan sangat bagus sekali. Kenikmatan yang penuh kejutan, komposisi dan sebagainya. Sangat menarik. Kalau kita lihat hasil akhirnya, sebenarnya 3 foto saja sudah cukup ya. Kalau 4 itu nanti jadi kecil-kecil. Strukturnya sudah bagus, eksekusi finalnya juga sudah bagus ya. Nah, terkait dengan efek emas yang digunakan sama Mas Nailul. Efek emas dalam dunia kemasan ya, Anda lihat di situ ada efek emas. Jika Anda ingin sesuatu yang sifatnya elegan, efek emas itu jangan overuse ya. Jangan dikasih efek emas terlalu banyak. Tapi kasihkan sedikit saja. Jadi contohnya seperti punyanya Mas Nailul ini. Efek emasnya sedikit. Tidak ada efek emas lagi di luar tulisan ini. Jadi tulisannya ada Pejoy ini menggunakan efek emas. Emas itu sebenarnya adalah gradien saja ya, gradasi dari coklat tua kemudian ke coklat yang terang. Itu nanti akan muncul efek glowing seperti ini. Nah, sifatnya dia itu semakin sedikit elemen emas itu yang digunakan, dia sifatnya menjadi semakin elegan. Tapi kalau terlalu banyak, dia akan menjadi bumerang. Dia pasti akan kelihatan jelek, malah kelihatan murahan. Nah, jadi apa yang dilakukan dengan Mas Nailul di sini itu sudah sangat baik ya. Ini kan ilustrasinya, kemudian tata letaknya juga sangat bagus. Fotografinya yang kurang ya, fotografinya bisa lebih keren lagi. Ini tadi punyanya Mbak Putri. Nah, ini final touch-nya. Nah, sebenarnya fotografinya bagus, cuma Anda fotografinya terlalu turun ya. Jadi fotografi itu selalu diingat. Space ada di kiri, di kanan ada space-nya sedikit saja untuk memberi ruang gerak. Lalu biasakan Anda itu memahami rule of third, misalkan dalam fotografi. Biasakan memahami yang namanya kontras, depth of field atau DOF ya. Depth of field itu Anda bisa menunjukkan mana yang kontras dan seterusnya. Nah, kalau sudah dipotret, touch up dulu di Photoshop, jangan asal dikumpulkan. Ini sebenarnya kurang menariknya apa? Wah, ini kalau dikasih pepaya misalkan gitu ya, pasti akan lebih bagus. Bukan berarti pepaya gede Anda letakkan di sini, mungkin Anda kasih elemen-elemen yang mewakili buah pepaya itu ya. Bijinya mungkin ya, atau mungkin buah merahnya atau pepaya yang dibelah dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, berikutnya ada Mbak Rahmadila. Wah, ilustrator handal berkumpul di sini semua ya. Tidak ada yang jelek, ilustrasinya bagus semua. Ini juga sama, penggayaannya sangat kuat ya. Ya, pinternya Rombel ini ya. Anda pintar menempatkan diri terhadap skill yang Anda miliki. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalkan Mbak Rahmadila ini ya, mau menyaingi gayanya Nailul misalkan, atau gayanya Arzul, pasti tertatih-tatih. Karena apa? Bukan stylenya, tapi dia stylenya seperti ini, beda style. Tapi dia pintar memposisikan diri. Sama seperti punyanya Mas Joshua tadi ya. Itu stylenya beda banget sama punyanya Mas Arzul, sama punyanya Nailul. Tapi dia pintar mencari posisi, gaya yang berbeda. Nah, ini juga hal yang sama. Yang pepaya tadi juga sama, gayanya berbeda. Nah, itu pintarnya Rombel ini ketika membuat ilustrasi ya sebagai kekuatan branding personal. Nah, kita coba lihat nanti apakah Better Than Palette ini bisa terlihat dengan baik ya ketika warna pink sedikit gelap di belakangnya pink terang. Nah, atau yang lebih baik yang ini, putih di atas pink. Kita nanti akan lihat apakah si tekstur mawar ini masih bisa terlihat dengan baik, kita juga akan melihatnya. Oke. Nah, ini hasilnya, fotografinya cakep sekali, sangat baik. Ya, sangat bagus. Meskipun bunganya sebisa mungkin jangan bunga fake ya. Nanti ke depannya kalau Anda profesional, cari bunga asli lah ya. Modal sedikit, mawar itu per batang kan ada sekitar 2.000-3.000 gitu ya. Anda modal 6.000 gitu aja sudah dapat, modal 10.000 lah dapat mawar pink satu set. Itu pasti akan lebih bagus ya.
Ternyata better than paletnya bisa terlihat dengan baik dan motif atau pattern atau tekstur dari bunga mawarnya juga masih bisa terlihat. Jadi cukup bagus. Membagi apa itu namanya kanvasnya menjadi 4 sisi ini juga pilihan yang tepat dari Mbak Rahmadila ya. Terus kemudian meletakkan brandnya di palet terakhir dengan warna pink, wah itu juga pilihan yang bagus. Jadi tadi ada beberapa foto yang bagus ya. Ini salah satu menyajikan atau penyajian foto yang bagus. Meskipun saya kurang setuju yang ini terlalu ditumpangi nih. Ini harusnya agak turun sedikit sih apanya itu namanya kemasannya ini ya, diturunkan sedikit. Sementara kalau yang ini mawarnya dimiringkan sedikit. Jadi jangan ditumpangi langsung. Nah, yang pojok ini tepat, mawarnya ada di belakang. Dia tidak mengganggu kemasannya. Nah, seperti itu ya, apalagi kalau mawarnya asli. Wah, top banget. Pasti bagus. Terima kasih, Pak. Berikutnya ada Mas Rido. Ya, Mas Rido dengan roket, kemudian roketnya mengembuskan coklat, kemudian ditambahkan fotografi. Nah, sayangnya fotografinya komposisi atau kolase dari Google ya, yang nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan Anda potret sendiri itu pasti akan mendapatkan high res ya. Ini kan low res nih fotonya. Nggak setajam yang lain ya. Yang lain kan tajam garis-garis dan sebagainya tajam. Ini fotonya kurang tajam. Nah, cari foto yang tajam. Dulu saya punya mahasiswa, sudah lulus sepertinya. Mungkin juga Anda kenal dia itu yang suka mainan Etsy. Yang suka membuat filter Instagram. Ada yang tahu? Perempuan? Mbak Budiani pernah dengar? Ya, ada mahasiswi lulusan UNES namanya Budiani. Nanti dicari ya di Instagram. Dia itu mainannya Etsy sama buat filter Instagram. Rate bulanannya, harga atau duit yang diperoleh bulanannya itu saat ini minimal $2.500 per bulan. Estimasi ya sekitar 30-an lah ya per bulan. Dia mainnya hanya di Etsy sama di filter Instagram. Nah, dulu itu ketika dia membuat kemasan, itu fotonya tajam-tajam, bagus-bagus fotonya ya. Fotonya itu setiap kali mengumpulkan tugas ya kayak gini nih, tugas desain kemasannya. Cantik sekali desainnya. Kuat sekali anaknya desainnya. Kemudian saya tanya, Mbak, kok keren itu? Motret sendiri loh, Mbak. Kok mesti karyanya itu tajam fotonya, kualitasnya bagus? Jawabannya, enggak Pak, saya beli. Ya. Jadi dia itu rela beli stok foto untuk dipakai di karyanya, sehingga fotonya tetap eksklusif gitu ya. Karyanya saya cari di Google nggak ada tuh, eksklusif tapi dia beli. Saya tanya belinya berapa segitu Mbak? Kalau yang seperti ini antara $1, ada yang pak-pakan itu saya $3, $4 dapat banyak, dapat 5-6 gambar. Oh pantes karyanya bagus-bagus gitu ya. Jadi cara jenius. Nah, kalau ditanya apakah itu boleh, saya bukan bilang itu boleh atau nggak boleh ya. Saya bilang itu adalah strategi. Ya, strategi cepat lulus maksudnya ya. Nah, terkait dengan itu, Mas Rido ini sebenarnya komposisi dan sebagainya sudah oke. Mungkin pisangnya ya kurang terekspos, naikkan sedikit biar efek pisangnya ini kelihatan. Terus kemudian meletakkan di sini efek apa itu namanya roket yang meluncur menghasilkan pisang ini juga sudah cukup bagus, ditambah efek raster. Nah, ini juga cukup berani. Kita belum tahu hasil cetakannya apakah efek raster ini bermasalah nantinya. Membuat line art garis-garis seperti ini juga cukup bagus ya untuk elemen keperluan tekstur dari kemasan ini. Nah, ketika di foto, ya sayang fotonya kecil-kecil ya. Ini masih space-nya masih gede, bisa digedein. Ini jarak sudah sama, kesatuan sudah dapat. Anda perhatikan tuh dapat, teksturnya masih kena. Struktur kemasannya juga sangat bagus punyanya Mas Rido ini ya. Cuma kelemahannya kecil Mas. Nanti coba difoto ulang, dikomposisikan yang agak gede ya. Sekali beranilah nerjang ini ya. Enggak harus dibingkai dalam kotak. Terjang saja nih kotaknya, gedein. Sesekali seperti itu. Apa boleh ya? Sangat boleh, kenapa tidak ya? Ya, Pak. Berikutnya ada KZZN ini ya. Nah ini kalau di desain apa itu namanya desain periklanan tadi ya, itu ilustrasinya bagus sebenarnya.
Nah, ini juga bagus sama sih, cuma beda gaya. Kalau tadi itu line art saja ya, kalau ini sudah ada ilustrasinya. Ini juga bagus ilustrasinya, tapi sama sebenarnya. Kritik saya tadi juga sama sebenarnya ya. Saya mungkin akan memberikan sebuah brand itu, saya beri nama produknya. Ini produk apa yang ada di situ. Kalau di sini kan, kalau Anda lihat Mas Rifki ya, Anda hanya menuliskan hybrid and dynamic spasi harusnya ya, dan spasi armatur driver, high sensitivity, treble, dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa melihat kalau ini sebenarnya adalah headset atau earphone. Nah, itu yang harus ditekankan di sini. Misalkan apa ya istilahnya ya, unexceptional earphone, atau mungkin the best earphone in the world, atau apalah gitu ya. Tapi yang jelas di sini ada nama produk earphone-nya. Karena logonya saja itu tadi memiliki limit yang sangat terbatas di kalangan pelanggan. Se-eksklusif apapun Anda tetap wajib apa istilahnya ya, menggunakan dalam tanda kutip nama brand yang ada. Atau mungkin saya yang ketinggalan info, ketinggalan modernitas ya, sehingga saya nggak ngerti brand-brand seperti ini. Itu yang harus saya update ilmu saya nantinya ya. Nah, ketika dicetak hasilnya cukup baik. Namun kalau dikomparasi dengan teman-teman yang lain tadi ya, ini masih dalam kategori yang cukup minimalis ya. Anda hanya mengandalkan ilustrasi itu Anda tempel begitu saja, sisa-sisanya Anda belum berani bereksperimental dengan cara-cara yang lebih ekstrim. Kalau misalkan Anda menilik tugas Anda yang keempat ya, Anda kemarin itu, ini Mas Rifki ya, bukan Rizky ya, Mas Rifki itu tugasnya yang keempat kemarin apa ya? Anda membuat kemasan cuma dibelah dua ya, warna putih dan warna coklat. Kalau tidak salah seperti itu. Minimalis juga. Nah, karya kedua, karena berikutnya sudah ada ilustrasi tapi masih minimalis. Nah, nanti saya berharap dengan tugas selanjutnya karya Anda menjadi lebih eksploratif ya. Jangan minimalis terus, sesekali eksploratif. Yang meledak-ledak kayak punyanya Mas Joshua itu meledak banget. Kayak punyanya Mas Arzul tadi meledak banget. Berikutnya Mas Rizky Maulana ya, dengan kekuatannya juga di bidang ilustrasi menggunakan Hello Teen. Terus kemudian ada di sana ada beberapa ilustrasi. Kemudian yang saya bingung itu ini bagian ini. Wah, ini nggak tahu kenapa ini. Mas Rizky Maulana, adakah online? Pas expert itu kegeser dikit mungkin, Pak. Ya, itu kan ngeri Mas. Bayangkan kalau Anda tidak melakukan seperti ini, terus kemudian dicetak 200, misalkan 200.000 piece, berapa kerugian yang Anda tanggung ya akhirnya ya, agensi Anda. Ini yang harus diperhatikan. Ya, yang di sini sudah nggak ada masalah. Ya, yang di sini sudah pas di sini. Tapi juga berbeda. Coba Anda perhatikan. Ya, ini strukturnya berarti ini geser di sana. Nah, kalau di sini, ya bedanya hanya di tengah. Yang ini lebih benar ya. Nah, selanjutnya ini eksekusi akhirnya, warnanya kurang keluar Mas ya. Anda level dulu di Photoshop. Jadi di Photoshop tuh warnanya di level dulu. Terus hasilnya supaya kontrasnya bagus. Strukturnya sebenarnya udah bagus tuh. Ya, strukturnya sudah bagus dan kesalahan tadi di sini juga tidak muncul. Nah, petunjuk penyiapan ini saya nggak tahu alasannya Mas Rizky Maulana apa nih di petunjuk penyiapan nih ya. Kenapa kok memberikan gap? Nah, ini di sini ada gap nih. Atau mungkin sebenarnya rencananya ada icon di sini. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, ikonnya itu tidak muncul. Karena ini space ini ya, ada space kayak gini nih menimbulkan prediksi-prediksi dari orang yang melihatnya ya. Apa ini belum selesai atau ada terhide. Lebih baik ini Anda gerakkan sedikit thread ke atas gitu ya. Terus kemudian ini juga teksnya juga sama ya ini ya. Untuk penyajian hangat, Ini kan sama ini. Kan nggak sip juga nih. Ini ada kekurangan ini Mas. Mungkin lupa atau apa.
Nah, ini kan sama nih, untuk penyajian hangat, penutup ini ya, kelemahannya ada di sini, petunjuk penggunaan. Nah, itu yang harus diperhatikan sama Mas Rizky Maulana. Kita lanjutkan. Ada Mbak Sabrina dengan Joico. Joico itu krayon atau pensil warna. Terus kemudian di situ dibuat secara colorful. Nanti ada saran nih. Nah, itu ada window-nya ya. Window itu lubang. Nah, ketika dijadikan kemasan bentuknya seperti ini. Nah, ya ini sebentar, ini saya nggak bisa nangkap nih. Ini gambar apa Mbak Sabrina? Yang di belakang itu ceritanya kan temanya sirkus Pak. Nah itu tiket gitu, terus di dalamnya ada kayak apa maksudnya itu kelebihan dari pensil warnanya. Bukan. Ini ketebalannya kayak apa ini? Teknik fotografinya kayak apa ini? Dari depan samping gitu Pak. Tebel banget memang kemasannya. Kayak kemasan popcorn. Enggak Pak. Coba Anda perhatikan. Ya. Ini kan kemasannya kayak nyambung gitu ya. Paham nggak Anda maksud saya? Oh iya Pak. Kemasannya itu jadi kayak perspektif, jadi kayak tebel banget. Bisa memahami maksud saya? Jadi kayak iya, kemasan popcorn. Nah, kalau Anda ingin potret yang di belakangnya, ini harus terpisah nih. Ini harus dipisah nih. Karena ini kayak sesuatu yang nyambung, kemasan lain gitu ya, ukurannya lebih tebal. Nah, itu yang jadi tanda tanya saya waktu itu. Ini kenapa kok tebal banget nih ya, yang di bawah ini kan kayak tebal kemasannya, padahal tipis. Nah, terus akan lebih baik. Ini akan lebih baik nih, Mbak. Anda sudah mendapatkan nih efek sirkusnya ini ya. Nah, ini jenius sebenarnya. Peletakan seperti ini sebenarnya sudah bagus banget. Tapi kalau saya, misalnya nih kalau saya ya, saya akan menggunakan pensil warna atau efek pensil warna untuk membangun area theme parknya nih ya, atau sirkusnya nih ya. Jadi ini saya gores dengan pensil warna atau menggunakan efek pensil warna. Kalau Anda di Photoshop ada brush khusus pensil warna, kalau di Procreate itu ada tersedia tuh di pennya itu ada khas krayon gitu ya, krayon atau pensil warna. Kayak punyanya Mbak siapa tadi ya, kayak yang ini. Nah, ini kan efeknya kan ini sebenarnya goresannya efek krayon nih. Nah, Anda pilih goresan-goresan yang seperti itu untuk membangun theme park Anda. Hasilnya pasti akan menjadi lebih cakep. Kalau Anda ingat kemasannya pensil warnanya Faber-Castell ya, itu kan ada burung betet kalau tidak salah, ada burung betet atau ada kuda yang sedang melompat, biasanya ada dua varian itu kan diwarnai sama pensil warnanya sendiri gitu ya, diwarnai sama pensil warna, terus kemudian pensil warnanya itu difoto atau di scan, baru kemudian diaplikasikan ke pensil warna itu ya, ke kemasannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada Mbak Taris. Wah, Mbak Taris menampilkan gambar yang luar biasa ya, pokinya ya. Ada stylenya juga beda lagi, ini ilustrasi, punya style, gaya yang berbeda. Terus kemudian ada ombak di sana, limited edition, watermelon. Terus kemudian ada kepiting yang bawa watermelon. Tulisan ini terlalu padat, Mbak. Jadi biasakan untuk merasakan ya, leading, kerning dan sebagainya. Ini kurang jauh. Dan ada yang menarik sebenarnya ya. Yang menarik itu adalah cerita. Nah, ini yang jarang dipakai ini sama mahasiswa. Padahal ini yang menarik ya. Maksudnya apa? Coba perhatikan fenomena ini ya. Kopi Aceh Gayo. Nggak ada yang kenal kan kopi Aceh Gayo itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Sekarang banyak banget tuh. Mau minum di mana Aceh Gayo gitu ya. Kok bisa sih tiba-tiba Aceh Gayo itu muncul ke permukaan gitu ya. Itu karena ceritanya yang dipoles ya. Jadi brand itu ketika dipoles ceritanya itu menjadi orang itu menjadi lebih tertarik untuk mendalami itu. Sama seperti Baklana yang waktu itu menyampaikan ya ceritanya yang dipoles. Atau ada lagi kalau Anda lihat Mendoan
mana atau mendoan ini dari mana atau Banyumas atau mana itu ya. Kemarin baru resmikan jadi aset budaya benda ya. Maaf, aset budaya tak benda, intangible heritage oleh Dikbud. Itu juga sama, mendoannya itu ketika dikemas dengan kemasan yang baik, mendoan tanpa kemasan tanpa cerita ya, mendoan tanpa kemasan cerita, itu paling harganya 1.000, 2.000. 2.000 aja jarang, 1.000 lah. Tapi ketika dipoles dengan cerita-cerita yang baik, maka dia itu naik drastis menjadi 5.000 per porsi. Saya pernah, Mas Mbak, saya waktu eranya Bekraf itu Badan Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Pariwisata, saya itu sebagai asesor ya, asesor kota kreatif. Sempat lama lah saya di Bekraf gitu ya. Sebelum Bekraf ditutup, Bekraf kan kemudian ditutup diganti sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Nah, sebelum ditutup itu saya sering ditugaskan ke daerah-daerah untuk melihat potensi daerah gitu. Pernah saya ditugaskan ke Nusa Tenggara Timur sana. Terus kemudian melihat ibu-ibu perajin kain tenun ya. Kain tenun ini dibuat secara manual. Saya tanya, Bu, satu kain tenun selesai berapa? Ya sebulan paling selesai cuma 2 minggu itu satu kain tenun. Nah, berapa harga jualnya? Harga jualnya itu nggak bisa lebih dari 750.000. Nah, modalnya berapa? Modalnya kalau benangnya itu ya habisnya sekitar 200.000. Berarti bersih 500.000, iya. 500.000 itu kalau laku. Kalau nggak laku itu ya kadang-kadang ditawar sampai 300.000 lah. Kalau kita butuh uang ya dilepas. Berarti keuntungannya berapa? 100.000. 2 minggu itu 100.000. Bayangkan ya, itu kan sulit banget. Padahal buatnya sulit. Kenapa kok seperti itu? Ada yang namanya alat tenun mesin, hasilnya lebih bagus, lebih rapat. Nah, ini gimana caranya? Jual saja ceritanya. Karena kita ditugasi untuk memberdayakan mereka ya. Jual saja ceritanya. Jangan jual produknya. Kalau jual produknya nggak laku. Kalah sama produk mesin. Jual ceritanya. Bagaimana caranya? Buat sebuah tempat desa, kita branding jadi desa wisata. Di situ ketika orang datang disambut dengan tari-tarian. Setelah disambut dengan tari-tarian, apa yang terjadi di situ? Ibu-ibu yang memintal benang dikondisikan. Wah, dipintal di situ, pakai baju tradisional. Lalu ibu yang merajut tenunnya itu, yang menenun kainnya ditunjukkan juga di situ. Nanti setelah selesai, terakhir ke galeri. Sambil tadi itu diceritani, oh ini merajutnya kayak gini, benangnya kayak gini, ada kayak pemandunya ya, ada turnya ya. Di galerinya dijualnya harganya 1.200.000 sampai 3,5 juta. Apa yang terjadi? Laris manis. Orang itu melihat, oh ternyata prosesnya sulit, oh ternyata pengrajinnya ibu-ibu tua yang harus menafkahi orang banyak. Orang mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta itu sekarang nggak mikir. Sebelumnya mikir mengeluarkan uang 300.000 mikir. Kenapa? Karena dikomparasi dengan pabrik. Nah, sekarang nggak komparasi lagi, karena dia menghargai apa? Ceritanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Aris. Coba lihat ceritanya. Suikawari diambil dari kata suika, semangka, dan wari membelah. Suikawari merupakan permainan tradision, salah, ingat, hipenage ya. Harusnya tradisional atau tradisional, dibuat aja satu struktur kata. Khas musim panas di Jepang, di mana pemain harus membelah dengan mata tertutup, dan seterusnya ceritanya. Ada cerita menarik di situ. Nah, dari cerita ini, orang menjadi tertarik untuk membeli produknya. Hasil akhirnya pun juga cukup bagus ya, cuma kelemahannya memang ini terlalu rapat, terus warnanya juga sulit ya, putih di atas warna terang, itu sulit untuk dibaca. Tapi sisanya tampilannya sangat bagus. Hanya saja mungkin ya kalau saya di bagian depan itu semangkanya lebih gede ya, jangan cuma limited edition kecil, semangkanya digedein yang di depan. Tapi secara keseluruhan bagus. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut Mas Triwan, itu dengan Blue Bunny ya menggunakan perpaduan warna ya, separuh tadi ya seperti biasa putih dan warna, tapi menggunakan efek susu yang splasing kayak gini, terus kemudian ditambah es krimnya. Ya, ketika dieksekusi hasilnya cukup bagus. Ingat ya, jangan biru, background biru, objek biru, nanti malah nggak keluar warnanya. Kalaupun biru sama-sama biru, birunya diturunkan dulu, jangan sama. Ini relatif simple, jadi simple itu ya minimalis dan sebagainya. Terus kemudian kalau Anda ingat
minggu sebelumnya Anda membuat apa ya, hijau juga, separuh-separuh juga ya. Sebelumnya Anda membuat anti jerawat hijau dengan totol-totol. Oke. Next time coba eksplorasi dengan penggayaan yang berbeda. Ini bukan salah ya, tapi coba eksplorasi yang lebih banyak lagi sehingga portofolionya nanti kaya. Berikutnya ada Yusuf Akbar ya. Ini revisi dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan menggunakan Italiano itu ya, spaghetti atau apa kemarin itu ya, terus kemudian direvisi menggunakan Pempek Max. Hasilnya seperti ini. Ketika dicetak hasilnya seperti ini ya. Masih bisa lebih baik lagi kalau menurut saya. Karena mulai tata letaknya ya, mulai tata letak lapid tabnya, kemudian Anda padu dengan vektor yang seperti ini, nah itu terlalu kontras. Belakangnya Nippon ini ya, Jepang ini ya, bendera Jepang, wah itu juga malah mirip obat batuk kalau saya melihatnya itu ya. Beng-beng obat batuk ya, jadi nggak terasa nikmatnya beng-bengnya. Beng-beng itu merahnya nggak merah oranye seperti ini ya, beng-beng itu merah marun dan perpaduan coklat gelap ya. Tapi ya oke, nggak masalah ya. Berikutnya ada Mas Yusuf tadi yang menggunakan desain flat tadi ya, ketika dicetak flatnya terlalu flat akhirnya. Coba lihat tangannya jadi pink ya, padahal tadi tangannya coklat tuh, jadi pink tangannya. Warnanya keluarnya tidak diprediksi ya. Ya itu harus ingat RGB dan CMYK ya. Ketika dikarya di layar pastikan RGB, ketika mau dicetak pastikan CMYK. Berikutnya ada Zainun. Nah, ini ada foto di sana. Mas Zainun ada? Hadir, Pak. Oh, maaf saya kok mesti Mas Zainun. Saya tuh ingat-ingat bimbingan saya itu soalnya Zainun, namanya Zainun laki-laki, ini Zainun Mbak ya. Mbak Zainun ini motret sendiri nggak Mbak Zainun? Enggak, Pak, ambil dari internet. Oke, ya. Lain kali motret sendiri ya. Karena kalau motret sendiri itu hasilnya lebih memuaskan. Karena kalau saya puji nih ya, wah keren nih, itu yang dipuji jadi yang motret. Ya, ini sudah komposisi, dari sisi komposisi sudah bagus sekali, ada improvement yang sangat baik. Minggu lalu Anda kurang berani dengan lelehan apa itu ya, lelehan coklat kalau tidak salah ya, Mbak Zainun. Sekarang sudah diperbaiki dengan kombinasi antara foto, kemudian ada lengkung. Ini kalau ini lengkung juga kemungkinan bagus ya. Ini lengkung. Terus ada line art di sebelah sini itu juga cukup baik. Ya, Anda kemampuan ininya juga sebenarnya bagus. Ya, sisanya sudah bagus semua. Ketika dieksekusi dalam bentuk kemasan, nah kemasannya strukturnya juga bagus. Motretnya yang nggak bagus. Ya, kenapa kok motretnya nggak bagus? Kalau motret kemasan di sini hitam kayak gini, ini keliru. Ini harusnya warnanya kelihatan. Tapi strukturnya sudah benar, bentukannya bagus. Tampilan visualnya sudah cukup bagus. Ya, sisanya semuanya bagus. Nah, itu dari sisi kemasan. Jadi saya mengapresiasi ya, kelas ini juga improvement-nya sangat baik dan saya sangat mengapresiasi karena berhasil mengumpulkan tepat waktu hampir semuanya. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Untuk tugas break ya, tugas break seperti biasa. Kalau sudah tugas 2 kali berturut-turut, break dulu. Nanti kalau terlalu dipaksakan capek nanti ya. Ada yang bertanya? Silakan. Pak, maaf Pak, punya saya belum di-review Pak. Punyanya Mbak Fitri? Iya, kemarin salah kirim emailnya Pak. Maksudnya emailnya siapa? Email Bapak. Yang oh iya, ini baru nyampe itu. emailnya jam 1.58 ya. Makanya kok nggak muncul. Ada lagi yang belum mengirim? Ya, ini kemarin ngirimnya ke emailnya siapa? Ke email Bapak Pak, tapi yang di grup WA yang kurang AC-nya itu Pak. Oh, oke. Mantul dong harusnya. Apa nggak nyampe? Kalau emailnya salah kan nggak nyampe. Sebentar, sudah saya simpen tapi lari kemana saya nggak tahu nih. Punya Anda nih. Fitri. Oh ini dia.
larinya ke sini. Ya, baik. Sekarang punyanya Mbak Fitri ya. Kita bahas. Ya. Oke, Mbak Fitri juga punya kekuatan ilustrasi yang berbeda lagi ya. Jepang-Jepangan. Ilustrasinya juga kualitasnya sangat baik. Sebenarnya teman-teman tuh ya, kalau Anda punya skill seperti ini nih, enak banget tuh anak di kafe punya skill kayak gini nih, udah nggak mikir jadi PNS lah Anda nanti ketika lulus ya. Karena pekerjaan itu banyak banget sudah, sisa-sisa lah pekerjaan itu ya untuk Anda. Nah, ini juga cukup baik. Kan ke depan dipotret juga dong ya kalau presentasi ya. Ini kan luar semua karena yang cakep di luarnya dari depannya saja difoto. Yang belakang akhirnya nggak difoto ya, harusnya belakangnya tetap difoto. Gitu Mbak Fitri ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Oke, baik sekali. Kalau tidak ada yang bertanya, saya sampaikan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya atas karya yang baik. Terus tadi saya sudah menjanjikan buku ya untuk karya terbaik untuk periklanan, belum ditentukan. Bu Rahinanya belum menentukan karya mana yang baik untuk periklanan. Tapi nanti kalau sudah ditentukan, nanti boleh mengambil bukunya di kampus ya. Karena kalau yang ini tidak dikirim. Karena buku versi cetak, ngirim buku versi cetak itu rugi. Bukunya sama ongkos cetaknya larangan, ongkos kirimnya sama ongkos cetaknya larangan ongkos kirimnya ya. Jadi nanti diambil saja di kampus ketika sudah berada di kampus. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan, bukan materi saya, review ya. Saya nggak beri materi apa-apa ya, saya hanya mereview karya. Demikian review karya yang bisa saya sampaikan. Karya luar biasa, kalau boleh diringkas dalam capaian hari ini ya. Ada beberapa karya yang dalam tanda kutip spektakuler ya. Kita mulai dari karyanya Mas Afrizal tadi dengan Dairy Milk yang sangat bagus ketika di-expose. Kemudian ada Mas Nur Faik yang berani membongkar kebiasaannya, kemudian membuat sesuatu yang baru. Ada Mas Alif yang warna kontras, tapi ketika dicetak ternyata warnanya jadi bagus dengan kucingnya. Tadi saya menjanjikan akan melihatkan kucing Whiskas dari rekan sebelah. Di rekan sebelah itu ada kucing Whiskas, bentuknya kayak gini, Mas siapa ini namanya, Alif tadi ya. Nah, punyanya Mas Dika Anggara tuh ya, ada bentuknya, strukturnya bagus juga. Punyanya Whiskas, punyanya Mas Dika Anggara. Terus kemudian tadi juga ada yang bagus lagi, punyanya Mas Arzul dengan kombinasi bitmap dan ilustrasi. Ya cuma sayang tadi ya masih apa ya istilahnya ya, kurang rapi saja ininya, eksekusinya. KitKat dari Mas Bagus Priambodo sebenarnya cukup sederhana ya, hanya meletakkan elemen estetik tapi berhasil dengan gradasinya, seperti halnya punyanya Mas Dimas Ari Asmara tadi ya. Itu juga gradasinya ternyata berhasil ketika dicetak. Dari kesederhanaannya itu penggunaan gradasi ternyata hasilnya bagus banget. Ini yang menarik. Terus kemudian tadi juga kita melihat karya yang bagus dari Mas Joshua tadi ya, karya yang luar biasa, presentasi fotografinya juga sangat bagus. Jadi dieksploitasi sisi depan, sisi belakang dan seterusnya. Ini juga sangat baik, dan kita juga mengapresiasi karyanya Mbak Rahmadila. Karya fotografinya yang membagi kanvasnya menjadi 4 dan kemudian meletakkan branding di sana.
Sama seperti punyanya Mas Joshua yang ada coklat-coklatnya dan sebagainya, punyanya Mbak Rahmardila dikasih bunga mawar. Itu juga cukup menarik. Terus kemudian ada Mbak Taris yang meletakkan cerita di dalam kemasannya. Ini juga patut diapresiasi karena ada sesuatu yang berbeda di tugas sebelumnya ke tugas ini. Nah, kedepannya saya berharap teman-teman itu menjadi lebih eksploratif lagi, lebih eksplosif lagi. Karena apa? Tujuan dari penugasan ini bukanlah untuk saya. Tugasnya adalah untuk Anda semua, untuk membangun portofolio yang kuat. Kalau Anda nanti selesai mata kuliah ini, portofolio Anda kuat, Anda pasti beruntung, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Pak Wanda. kasih Pak. Ya, sama-sama. Tidak ada tugas ya untuk yang ini. Makasih Pak.